Salam, selamat pagi, selamat siang, Bapak-Bapak dan Ibu, para profesional, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu berada. Apa kabar semuanya? Baik, terima kasih, puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kembali lagi kami mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau telah beserta dengan kami hingga saat ini. Ya Tuhan Allah Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan, ajari kami supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dan surah Roh Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami juga bisa dapat memahaminya dengan baik. Terpujilah namamu, di dalam nama anakmu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, nats kita diambil dari Mazmur 104 ayat 1-3 dan juga ayat 13-24. Demikian bunyinya. Kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Berselimutkan terang seperti kain. Engkau membentangkan langit seperti tenda. Mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu. Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Anggur yang menyukaikan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyeragarkan hati manusia. Pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan, bukit-bukit batu menjadi tempat perlindungan bagi pelandu. Engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Lalu keluarlah manusia ke pekerjaannya, ke usahanya sampai petang. Betapa banyaknya perbuatanmu, ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita membacakan ayat dari Mazmur 4 ini, mungkin Bapak-Bapak sebagai profesional maupun sebagai pemimpin perusahaan, bagaimana Bapak-Bapak menjadi seorang pemimpin yang mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, apakah Bapak-Bapak sebagai pemimpin juga mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan? Nah, di sini saya coba mengambil contoh ada seorang tokoh yang memang dia mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dan bagaimana seorang pemimpin itu mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan? Yaitu saya ngambil contoh adalah seorang mantan CEO Coca-Cola yang dia adalah seorang pemimpin global dengan keyakinan kuat terhadap nilai-nilai Kristen yang mengakar dalam kehidupan pribadinya, di mana kepemimpinannya Coca-Cola tumbuh menjadi salah satu perusahaan minum terbesar di dunia. Tentu Bapak tahu minuman yang dimaksud oleh Bapak selalu melihatnya itu adalah minuman Coca-Cola.
yaitu bernama Muhtar Kent. Nah, Kent selalu menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan etika dalam menjalankan bisnis global. Nah, Kent dikenal atas kepeduliannya terhadap keberlanjutan dan dampak positif perusahaan pada masyarakat, yaitu melalui program-program seperti Coca-Cola's 5x20 yang berfokus pada pemberdayaan perempuan. Ia menunjukkan keyakinan bahwa bisnis yang sukses harus dilayani masyarakat dan dunia secara lebih luas. Dan ini adalah sebuah prinsip yang sesuai dengan ajaran Kristen tentang melayani sesama dan memelihara ciptaan Tuhan. Nah, ini adalah kita lihat bagaimana si Muhtar Kent ini. Jadi Muhtar Kent ini lahir pada 1 Desember 1952 di New York City, Amerika Serikat, dari keluarga Turki. Ayahnya Nakdet Kent, yaitu adalah seorang diplomat Turki yang berkarir di Kementerian Luar Negeri Turki, sehingga Muhtar tumbuh dalam lingkungan multikultural. Latar belakang keluarganya yang diplomat membuat Ken terbiasa dengan perpindahan antara berbagai negara dan budaya sejak usia muda, yang membentuk wawasan globalnya kelak. Nah, Ken menyelesaikan pendidikan tinggi di Inggris, di mana ia meraih gelar sarjana dalam bidang ekonomi dari University of Hull. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh gelar MBA dari Case Business School di London. Nah, pengalaman pendidikan dan masa kecilnya yang sering berpindah-pindah antar negara memberinya perspektif internasional yang luas. Sesuatu yang kemudian sangat membantunya dalam karir di perusahaan global seperti Coca-Cola. Nah, Muhtar Kent pertama kali bergabung dengan Coca-Cola Company pada tahun 1978. Awalnya, ia bekerja di bagian pemasaran dan distribusi untuk Coca-Cola di Turki. Karir awalnya berkembang dengan cepat, dan ia dipromosikan untuk mengelola beberapa wilayah internasional termasuk Eropa dan Timur Tengah. Nah, ini memberikan pengalaman langsung dalam mengelola pasar global yang beragam dan memperkuat kemampuannya dalam memimpin di berbagai budaya dan pasar dan kondisi pasar yang berbeda. Nah, selama dekade tahun 1980-an sampai 1990-an, Ken memegang berbagai posisi strategis di Coca-Cola, termasuk manajer wilayah Coca-Cola di Eropa Timur, dan juga di negara-negara ex-Soviet seperti runtuhnya Uni Soviet. Nah, di bawah kepemimpinannya, Coca-Cola memperluas operasinya di berbagai negara di kawasan tersebut, mengukuhkan kehadiran global perusahaan di rumah ini. Nah, pada tahun 1999, Ken memutuskan untuk meninggalkan Coca-Cola dan menjadi presiden Efes Beverage Group, yaitu salah satu perusahaan minuman terbesar di Turki. Di bawah kepemimpinannya, Efes berkembang pesat, dan pengalaman ini memperkuat reputasinya sebagai pemimpin yang mampu memimpin perusahaan minuman multinasional dengan sukses. Nah, tahun 2005, Coca-Cola memanggil Ken kembali untuk bergabung dengan perusahaan. Kali ini sebagai Presiden Divisi Operasi Internasional. Nah, dalam peran ini, Ken mengawasi operasi Coca-Cola di 200 negara, memimpin inisiatif ekspansi dan mendorong pertumbuhan perusahaan di pasar-pasar baru. Nah, kesuksesan dalam memimpin divisi internasional ini membuatnya dianggap sebagai pemimpin yang ideal untuk menduduki posisi puncak di perusahaan. Nah, pada tahun 2008, Muhtar Kent diangkat sebagai CEO Coca-Cola, yaitu menggantikan Neville Isbell. Ken juga menjabat sebagai chairman atau ketua dewan Coca-Cola pada tahun yang sama. Selama masa kepemimpinannya, ia fokus pada 3 prioritas utama: pertumbuhan, keberlanjutan, dan inovasi. Nah, di bawah kepemimpinannya, Coca-Cola mengalami pertumbuhan yang signifikan di berbagai wilayah di dunia, terutama di negara-negara berkembang seperti India, Cina, dan negara-negara di Afrika. Ken berhasil memperluas portfolio produk Coca-Cola untuk mencakup berbagai kategori minuman non-karbonasi seperti jus, air kemasan, dan teh,
Jalan dengan tren konsumen yang mulai beralih dari minuman ke soda. Ken juga menempatkan fokus besar pada keberlanjutan lingkungan. Dia memimpin berbagai inisiatif untuk mengurangi jejak karbon Coca-Cola dan memperkenalkan program-program untuk mendaur ulang botol plastik dan mengurangi penggunaan air dalam produksi. Coca-Cola di bawah kepemimpinannya menjadi salah satu perusahaan global yang mengadopsi pendekatan lebih ramah lingkungan dalam operasionalnya. Muterken dikenal dengan filosofi kepemimpinan yang menekankan pentingnya inovasi, berlanjutan, dan pendekatan global. Nah, Ken sangat percaya bahwa perusahaan yang sukses harus beradaptasi dengan perubahan global, baik dalam hal lingkungan maupun preferensi konsumen. Nah, pendekatannya yang berfokus pada diversifikasi produk, hal ini bisa memperluas portofolio minuman sehat dan menjaga hubungan dengan konsumen di seluruh dunia, membuat Coca-Cola tetap relevan di pasar yang semakin kompetitif. Nah, Ken juga mempromosikan budaya perusahaan yang inklusif dan menghargai keberagaman. Pengalaman hidup dan pekerjaannya di berbagai negara mempengaruhi gaya kepemimpinannya yang terbuka terhadap perbedaan budaya dan ide-ide baru. Nah, pada 1 Mei 2017, Muterken mengundurkan diri sebagai CEO Coca-Cola dan digantikan oleh James Quincy, tapi ia tetap menjabat sebagai chairman hingga 2019. Setelah masa jabatannya sebagai CEO berakhir, Ken tetap aktif di berbagai inisiatif global, terutama dalam bidang filantropi dan bisnis. Ken juga sering berbicara di berbagai konferensi bisnis global tentang tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional di era globalisasi dan tentang pentingnya keberlanjutan serta tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, selama masa kepemimpinannya, Ken berkomitmen pada tanggung jawab sosial perusahaan atau kita kenal CSR dan keberlanjutan lingkungan. Di bawah kepemimpinannya, Coca-Cola meluncurkan berbagai program untuk mengurangi penggunaan air dan energi serta mendaur ulang bahan kemasan. Salah satu inisiatif terbesarnya adalah komitmen Coca-Cola untuk menjadi perusahaan yang netral air, yaitu mengembalikan jumlah air yang digunakan dalam produksi ke lingkungan di banyak pasar global. Nah, selain itu, Ken juga fokus pada pemberdayaan ekonomi, terutama melalui program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan di negara-negara berkembang. Program 5x20 yang diluncurkan Coca-Cola bertujuan untuk memperdayakan 5 juta pengusaha wanita di seluruh dunia pada tahun 2020. Menunjukkan fokus Ken pada dampak sosial yang positif. Lalu apa yang kita bisa lihat dari seorang kepemimpinan Muterken ini? Ada beberapa prinsip yang kita bisa pelajari, yaitu pertama adalah kepemimpinan global dan perspektif multikultural. Muterken sering menekankan pentingnya memiliki perspektif global dalam kepemimpinan. Dalam latar belakangnya yang beragam dan pengalaman bekerja di berbagai belahan dunia, Ken sangat memahami bahwa kepemimpinan yang sukses di era globalisasi memerlukan pemahaman yang mendalam tentang budaya, pasar, dan kebutuhan lokal. Ajaran ini menekankan bahwa pemimpin global harus fleksibel dan adaptif terhadap perbedaan budaya dan pasar. Juga memahami bahwa strategi yang berhasil di satu negara mungkin tidak selalu berhasil di tempat lain. Sehingga penting untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi lokal. Juga menekankan adanya membangun hubungan yang kuat. Nah, di seluruh hubungan yang kuat di seluruh dunia untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pasar dan konsumen. Nah, di sini kan percaya bahwa keberhasilan di pasar global tergantung pada kemampuan pemimpin untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam strategi bisnis global.
Inilah yang membuat Coca-Cola tetap relevan di lebih dari 200 negara selama masa kepemimpinannya. Nah, prinsip kedua yang kita bisa pelajari adalah inovasi sebagai kunci pertumbuhan. Nah, Ken sangat percaya bahwa pentingnya inovasi dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Salah satu kontribusi besarnya di Coca-Cola adalah memperluas portfolio produk perusahaan untuk mencakup berbagai minuman non-karbonasi seperti air mineral, teh, jus, dan minuman energi untuk mengikuti perubahan preferensi konsumen yang beralih dari minuman bersoda. Nah, di prinsip inovasi ini, Ken mengajarkan bahwa bisnis harus terus berinovasi, yaitu untuk tetap relevan di pasar yang berubah dengan cepat. Nah, perusahaan tidak boleh terlalu bergantung pada satu kategori produk, tapi harus mendiversifikasi produk, portfolio produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang. Kita juga diajarkan adalah mengambil risiko dalam eksplorasi produk baru dan inisiatif pasar, yaitu adalah bagian penting dari pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Nah, inisiatif KN ini mendorong inovasi, membawa Coca-Cola ke dalam era yang lebih beragam dalam hal produk, yaitu memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya dikenal dengan soda, tapi juga dengan berbagai minuman sehat. Hal yang ketiga, yang prinsip kepemimpinan yang kita pelajari adalah keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, salah satu ajaran penting dari Mutarken adalah pentingnya keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam kepemimpinan. Nah, di bawah kepemimpinannya, Coca-Cola meluncurkan berbagai inisiatif keberlanjutan, termasuk komitmen untuk menjadi perusahaan netral air dan mendaur ulang bahan kemasan. Nah, di sini kita percaya bahwa perusahaan sebagai perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk memimpin perubahan positif dalam keberlanjutan lingkungan. Nah, juga di sini pemimpin bisnis harus berpikir di luar keuntungan jangka pendek dan juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, juga tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR harus menjadi bagian integral dari sistem bisnis dari strategi dan bukan hanya sebagai tambahan. Nah, di bawah ajaran ini, Coca-Cola memperkenalkan program-program yang signifikan untuk mengurangi penggunaan air dalam produksi, yaitu adalah meningkatkan daur ulang dan juga mendukung program-program keberlanjutan di seluruh dunia. Nah, inisiatif ini tidak hanya meningkatkan citra perusahaan, tapi juga mencerminkan komitmen Ken terhadap pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab. Nah, prinsip keempat yang kita pelajari adalah pemberdayaan perempuan. Nah, Mutarken adalah pendukung kuat pemberdayaan perempuan dalam bidang bisnis dan masyarakat. Dia meluncurkan inisiatif Five by 20 di Coca-Cola yang bertujuan untuk memberdayakan 5 juta perempuan pengusaha di seluruh dunia pada tahun 2020. Ajaran tersebut terkait pemberdayaan perempuan yaitu mencakup investasi pada pengusaha perempuan sebagai cara untuk memperkuat komunitas lokal dan juga menciptakan dampak ekonomi yang positif. Nah, pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan, terutama di negara-negara berkembang. Kepemimpinan perusahaan harus berkomitmen untuk menciptakan kesetaraan gender dan memberikan akses yang setara bagi perempuan untuk mencapai potensi mereka di dunia bisnis. Ken juga percaya bahwa ketika perempuan diberdayakan dan diberi peluang, hal itu tidak hanya memperbaiki kesejahteraan individu, tapi juga memberikan dampak positif bagi ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, prinsip kelima yang kita bisa pelajari adalah kepemimpinan yang transparan dan inklusif.
Mutar Ken dikenal dengan pendekatan kepemimpinan yang transparan dan inklusif, di mana dia menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka dan kerjasama dalam tim. Ken percaya bahwa keberhasilan perusahaan tergantung pada seberapa baik sebuah organisasi mendengarkan dan melibatkan karyawannya di semua level. Nah, beberapa prinsip yang diajarkan dalam ini adalah keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan. Itu adalah kunci untuk menciptakan budaya perusahaan yang kuat dan mendukung inovasi. Di sini juga dipelajari pemimpin harus mendengarkan dan memahami sudut pandang yang berbeda dari eksekutif hingga pekerja lapangan untuk membuat keputusan yang lebih baik. Juga transparansi dalam kepemimpinan, yaitu membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan kerja yang terbuka di mana karyawan merasa dihargai. Nah, dengan mempraktikkan transparansi dan keterbukaan, Ken memastikan bahwa semua karyawan Coca-Cola merasa dilibatkan dalam proses perubahan yang membantu meningkatkan moral dan produktivitas. Nah, hal yang keenam yang kita pelajari dari prinsip kepemimpinan Ken adalah fokus pada pelanggan. Ken selalu menekankan bahwa pelanggan adalah inti dari setiap keputusan bisnis yang dibuat perusahaan. Dia percaya bahwa kesuksesan jangka panjang hanya dapat dicapai dengan berfokus pada kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, tentu bagaimana ini dilakukan yaitu dengan memahami konsumen secara mendalam. Jadi tidak hanya dari sisi kebutuhan mereka saat ini, tapi juga dari sisi tren dan aspirasi masa depan. Juga melakukan membangun hubungan emosional dengan konsumen, yaitu dengan menawarkan produk dan pengalaman yang relevan dengan kehidupan mereka. Juga melakukan yaitu jangan pernah berhenti mendengarkan umpan balik pelanggan dan beradaptasi untuk memenuhi harapan mereka yang terus berubah. Nah, selama kepemimpinannya, Coca-Cola berusaha mendiversifikasi produk-produk untuk mencocokkan dengan tren gaya hidup sehat, sekaligus menjaga hubungan yang kuat dengan konsumen global. Nah, prinsip ketujuh yang kita pelajari juga adalah mengatasi tantangan dengan resiliensi. Ken juga mengajarkan pentingnya resiliensi dalam menghadapi tantangan. Selama masa kepemimpinannya, Coca-Cola menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan preferensi konsumen terhadap minuman yang lebih sehat dan tekanan untuk mengurangi jejak lingkungan perusahaan. Nah, di sini adalah di mana pemimpin harus siap beradaptasi dengan perubahan yang cepat di dunia bisnis. Juga dari sini, ketahanan dan fleksibilitas adalah kualitas penting bagi pemimpin, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit. Juga tidak menyerah pada tantangan, tapi selalu mencari solusi baru yang kreatif dan inovatif. Dari sini Ken menginspirasi timnya untuk selalu mencari peluang bahkan di tengah kesulitan dan fokus pada tujuan jangka pendek atau tujuan jangka panjang meskipun menghadapi tekanan dari berbagai sisi. Tentu di dalam kehidupan kepemimpinan Ken sebagai seorang Kristen yang dia juga mengutip beberapa ayat Alkitab yang relevan dalam filosofi kepemimpinan yang dijalankan Mutar, yaitu di Kolose 3 ayat 23 mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini mengajarkan pentingnya bekerja dengan sepenuh hati dan integritas. Ken yang selalu menekankan pentingnya dedikasi, inovasi, dan tanggung jawab dalam pekerjaan sangat cocok dengan prinsip ini. Ini dia percaya dalam memberikan yang terbaik dalam setiap aspek bisnis, termasuk keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Juga di Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, prinsip ini mendorong pemimpin yang untuk merendahkan hati dan menyadari bahwa
keberhasilan dalam usaha mereka datang dari Tuhan. Nah, dalam konteks Ken, pemimpin itu harus selalu sertai dengan pemahaman bahwa visi besar perlu disertai dengan tanggung jawab moral yang lebih besar, seperti memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Dia juga mengutip di Amsal 11 ayat 14. Mengatakan demikian. Jikalau tidak ada pemimpin, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tapi jikalau penasihat banyak, keselamatan ada. Ini adalah prinsip yang selaras dengan pendekatan inklusi dan transparansi yang dianut oleh Ken dalam kepemimpinan. Dia selalu menekankan pentingnya mendengarkan berbagai perspektif dan melibatkan seluruh tim dalam proses pengambilan keputusan. Ken memahami bahwa pemimpinnya efektif harus melibatkan banyak pihak dan bekerja secara kolektif. Dia juga mengutip di Matius 7 ayat 12 mengatakan demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh Taurat dan Kitab Perjanjian. Nah, sering dikenal sebagai aturan emas. Prinsip ini sangat relevan dengan pendekatan Ken terhadap tanggung jawab sosial dan etika bisnis. Mutarkan percaya bahwa perusahaan besar memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kembali kepada masyarakat dan memperlakukan semua orang, termasuk karyawan, konsumen, dan mitra bisnis dengan adil dan penuh hormat. Dia juga mengutip di Lukas 12 ayat 48, mengatakan demikian. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Ayat ini menggambarkan prinsip bahwa semakin besar tanggung jawab yang dimiliki seseorang, semakin besar pula tuntutan terhadapnya. Kita memahami bahwa Coca-Cola sebagai perusahaan besar memiliki tanggung jawab besar dari masyarakat global. Dan karenanya ia fokus pada inisiatif keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dia juga mengutip di ke-6 ayat 8, mengatakan demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, dengan berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Nah, prinsip keadilan, kesetiaan, dan kerendahan hati ini adalah inti dari banyak inisiatif yang dilakukan Ken selama memimpin Coca-Cola. Kepemimpinannya menekankan pentingnya menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan berkelanjutan, serta menjaga integritas dalam segala tindakan. Dia juga mengutip di Matius 25 ayat 21, mengatakan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan tunggulah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, ini mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan dan tanggung jawab. Ken yang memulai karirnya di posisi awal di Coca-Cola dan akhirnya menjadi CEO, menunjukkan bahwa tanggung jawab kecil yang dikelola dengan baik dapat membuka jalan menuju tanggung jawab yang lebih besar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita mempelajari Mazmur 4 ini, nah ini kita tahu bagaimana Mazmur 4 ini adalah karya puisi yang luar biasa, yaitu yang merayakan kebesaran ciptaan Tuhan dan pemeliharaannya atas alam semesta. Nah, ayat-ayat yang kita sebutkan, yaitu Mazmur 104 ayat 1 dan 3 sampai 3 dan ayat 3 sampai 24 itu adalah bagian dari Mazmur yang lebih luas yang memuji kedaulatan Tuhan atas alam dan kehidupan.
Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Mazmur 4 ini mencerminkan pandangan dunia Israel kuno yang sangat dipengaruhi oleh teologi penciptaan. Nah, Mazmur ini sering dianggap mengambil inspirasi dari himne-himne penciptaan kuno, yang kemungkinan juga dipengaruhi oleh himne kosmologis di Timur Dekat, seperti Hymn to Athens dari Mesir. Menurut Michael de Golder, Mazmur ini bersama dengan Mazmur lainnya dalam kitab 5, Mazmur 107 sampai di Mazmur 150, kemungkinan besar disusun pada periode pasca pembuangan, yaitu setelah pembuangan ke Babel sekitar tahun 538 sebelum Masehi. Nah, periode ini ditandai oleh perbuatan teologis dan liturgis ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Mazmur ini digunakan untuk memperkuat kembali identitas religius mereka. Nah, kalau kita lihat lokasinya, ini bersifat kosmis, bukan spesifik secara geografis. Namun, konteks Israel kuno, terutama pasca pembuangan, menunjukkan bahwa umat sedang merenungkan pemulihan nasional mereka, sambil menyadari kedaulatan Tuhan atas alam semesta. Nah, Mazmur ini ditujukan kepada komunitas Israel, namun juga memiliki cakupan universal, yaitu mencakup seluruh ciptaan. Nah, pada masa pasca pembuangan, bangsa Israel sedang membangun kembali praktik keagamaan dan budaya mereka. Dan Mazmur ini dapat dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk merumuskan teologi harapan, pemulihan, dan kedaulatan ilahi. Nah, bagaimana kita melihat dari pesannya? Nah, secara teologis, teologi Mazmur 104 itu berpusat pada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara. Nah, ayat ini menekankan kehadiran Allah yang transenden dan imanen. Nah, si Vos membahas bagaimana Mazmur ini menunjukkan teopotri, di mana teologi diekspresikan dalam bahasa puisi yang sangat simbolis. Nah, kita bisa lihat di ayat 1-3 sebagai transendensi Tuhan. Yaitu ayat pembuka di ayat 1-3 menggambarkan Tuhan sebagai pembalut kemuliaan dan keagungan, membentangkan langit seperti tirai. Ini menggambarkan Tuhan sebagai transenden, berdiam di atas ciptaan, dan berdaulat atas tatanan kosmis. Di mana Eaton dan Conrad menekankan bahwa ungkapan Tuhan yang membentangkan langit adalah metafora yang hidup untuk kekuasaannya yang maha kuasa dan kekal. Nah, sementara ayat 13 dan 24 itu sebagai imanensi Tuhan. Nah, ayat-ayat ini beralih fokus pada pemeliharaan Tuhan atas bumi dan makhluk-makhluknya. Pemazmur menggambarkan Tuhan sebagai yang menyirami gunung-gunung, menyediakan makanan bagi semua makhluk hidup, dan menjaga keteraturan alam. Ini mencerminkan kehadiran Tuhan yang imanen, yang terlibat secara langsung dalam pemeliharaan alam semesta. Stephen Dunn dalam penelitiannya tentang paradoks transendensi dan imanensi Tuhan mencatat bahwa Mazmur 104 adalah contoh keseimbangan antara kekuasaan Tuhan yang agung atas ciptaan dan perhatiannya yang penuh kasih terhadapnya. Nah, di Mazmur 104 ini disusun sebagai himne penciptaan dengan bahasa yang hidup dan penuh perayaan. Nah, Mazmur ini juga mencerminkan narasi penciptaan dalam Kejadian 1, baik dalam struktur maupun tema. Nah, di sini para peneliti seperti Hus dan Hebel menekankan bahwa Mazmur 104 tidak hanya menggambarkan penciptaan sebagai peristiwa sekali saja, tapi sebagai proses yang berkelanjutan. Tuhan terus terlibat dalam menjaga tatanan alam, menyiram, memberi makanan, dan juga memperbaiki bumi.
Nah, seperti puisi Ibrani pada umumnya, Mazmur 104 ini menggunakan paralelisisme, yaitu untuk menekankan poin-poinnya. Misalnya dalam ayat 13 sampai 15. Nah, deskripsi tentang hujan, pertumbuhan, dan pemeliharaan terkait erat dengan penyediaan Tuhan, membentuk alur ritmis yang menyoroti sifat siklis dan saling ketergantungan ciptaan. Nah, Mazmur ini juga menggambarkan kosmologi prailmiah dengan langit di atas dan bumi di bawah, dengan air yang dikendalikan oleh Tuhan. Kamar-kamar Tuhan di awan dan gambaran keretanya yang berjalan di atas angin adalah deskripsi agung yang dimaksudkan untuk menimbulkan kekaguman. Imaji kosmis ini menekankan kekuasaan Tuhan atas langit dan bumi. Nah, kita bisa melihat pengaruhnya pada ibadah gitu ya. Jadi McNamara dalam studinya tentang Mazmur dalam gereja di Irlandia awal mencatat bahwa Mazmur seperti 104 digunakan dalam ibadah liturgis untuk menekankan kebaikan ciptaan dan kedaulatan Tuhan, baik dalam ibadah Yahudi maupun Kristen. Nah, Mazmur ini juga merupakan perayaan istirahat Sabat, mencerminkan teologi yang melihat penciptaannya tidak hanya sebagai fungsional, tapi juga untuk intrinsik, baik dan indah. Nah, Subramanian dalam studinya, dalam kajiannya mengenai Mazmur dalam Perjanjian Baru, menyarankan bahwa Mazmur 104 mungkin diinterpretasikan secara kristologis dalam tradisi Kristen awal. Yesus sebagai yang melaluinya segala sesuatu diciptakannya, yaitu di Yohanes 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 3, dapat dilihat sebagai perwujudan kekuatan penciptaan dan pemeliharaan yang disematkan kepada Tuhan dalam Mazmur ini. Nah, di interpretasi kontemporer seperti yang ditulis oleh Wurz dan Hubble menyoroti dimensi ekologi dari Mazmur 104. Nah, Mazmur ini menghadirkan visi ekologis, di mana setiap makhluk memiliki tempatnya dalam tatanan ciptaan. Dan Tuhan digambarkan sebagai pengasuh utama bumi. Nah, teologi ekologi ini menekankan saling ketergantungan antara manusia, hewan, dan lingkungan. Nah, dalam ayat 14, Mazmur menyatakan bahwa Tuhan menyediakan rumput bagi ternak dan tumbuh-tumbuhan untuk dibudidayakan manusia, yaitu menekankan aspek pemeliharaan Tuhan atas ciptaan. Pendekatan Earth Story, Hubble menafsirkan Mazmur ini sebagai panggilan untuk pengelolaan lingkungan, melihat pemeliharaan Tuhan atas alam sebagai teladan bagi tanggung jawab manusia terhadap bumi. Nah, kalau kita pelajari satu persatu dari ayat ini, ditulis, yaitu dari ayat 1, Mazmur 4 ayat 1, dan TB2 mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, engkau sungguh hebat, sungguh besar. Engkau berpakaian keagungan dan kesemarakan. Ya, ini Bolder itu mengaitkan ayat ini dengan fokus pada pasca pembuangan untuk menegaskan kembali kedaulatan Tuhan setelah pembuangan Babel. Nah, pemazmur memuji kebesaran Tuhan, menekankan pemerintahannya bukan hanya atas Israel, tapi atas seluruh kosmos. Kebesaran ini juga terkait dengan pembaruan liturgis. Sementara Vos menafsirkan ayat ini melalui lensa teopoetik, yaitu mencatat bahwa deskripsi Tuhan yang berpakaian keagungan dan semarak sangat simbolis. Bahasa ini bersifat puitis, yaitu menekankan transendensi Tuhan dan kekudusannya
yang mengundang kekaguman dan rasa hormat. Sementara Hus dan Hebel menyoroti teologi bumi dengan ayat ini, yaitu adalah keagungan dan semarak, yaitu ayat 1 disebut keagungan dan kesemarakan, yaitu di sini keagungan dan kesemarakan Tuhan menunjukkan hubungannya dengan ciptaan dan lingkungan, yaitu menggambarkannya sebagai pemelihara kehidupan utama. Nah, sebagai pemimpin, kita bisa lihat ini menurut Goldler menekankan pentingnya menegaskan kembali kedaulatan Tuhan. Nah, seorang pemimpin ini berbicara tentang pentingnya kepemimpinan visioner. Nah, seorang CEO atau seorang pemimpin harus mampu melihat gambaran besar, memahami dampak kepemimpinan Bapak dan Ibu, dan juga menginspirasi kekaguman serta rasa hormat di antara para pemangku kepentingan, sama seperti kebesaran Tuhan. Nah, tentu Bapak-Bapak dan Ibu bisa mengembangkan visi dan kepemimpinan yang menginspirasi dengan memproyeksikan visi besar dan jelas, yaitu yang menimbulkan rasa hormat dan kekaguman. Nah, ayat 2, bukan berselimutkan terang seperti kain, engkau membentangkan langit seperti tenda. Nah, ini Goulder menghubungkan ini sebagai gambaran terang dan langit dengan kosmologi timur dekat kuno, khususnya teks-teks Mesir. Nah, kata-kata terang di sini terang melambangkan kesucian ilahi, dan tindakan membentangkan langit menunjukkan peran aktif Tuhan dalam menciptakan keteraturan dan dari kekacauan. Nah, menurut Post, selimut terang di sini berselimutkan terang, atau selimut terang di sini adalah perpanjangan metaforis dari kekuatan Tuhan. Terang di sini bersifat literal dan simbolis, yaitu menandakan pencerahan moral ilahi serta otoritas Tuhan. Nah, antara Eton dan Conrad itu berpendapat bahwa metafora langit menimbulkan kesan kendali Tuhan atas ciptaan, tetapi juga interaksinya yang intim dengan ciptaan. Langit yang dibentangkan menggambarkan keleluasan ciptaan Tuhan. Nah, sebagai seorang pemimpin, bahwa metafora Tuhan yang membentangkan langit itu menunjukkan keagungan dan pertumbuhan, di mana Post melihat ini sebagai simbol cakupan luas ciptaan Tuhan. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak dan Ibu harus mengembangkan pemikiran strategis yang luas dan juga memiliki pandangan ke depan, melampaui batasan organisasi, dan memikirkan dampak strategi panjang. Gaya 3, kita bahasnya mendirikan kamar-kamarmu di atas air di langit. Engkau menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu dan bergerak di atas sayap angin. Nah, ini menurut Subramanian, ini yaitu melihat ayat ini sebagai gambaran pahlawan ilahi yang umum dalam Alkitab Ibrani, yaitu memposisikan Tuhan sebagai penguasa kosmik yang menggunakan awan sebagai keretanya, menekankan kekuasaan dan mobilitasnya. Sementara makna Mara mengartikan ini pada saat sebagai Kristen awal. Ayat semacam ini sering dihubungkan dengan kristologi. Gambaran awan dan angin mengisyaratkan kehadiran Tuhan yang Maha Hadir, yang oleh para komentator gereja awal dihubungkan dengan pemerintahan kosmik Kristus. Sementara Theodora dan dari Sirus, Theodora menekankan pesan teologis menafsirkan ini sebagai kedaulatan Tuhan atas air yang kacau, tema yang sering diulang dalam teologi Alkitab sebagai perwujudan keteraturan atas kekacauan. Kalau kita lihat di ayat 13, engkau memberi gunung minum dari kamar-kamar lotengmu.
Bumi kenyang oleh buah pekerjaanmu. Nah, di sini Hus dan Habel menyoroti hubungan penuh kasih Tuhan dengan bumi. Hus dan Habel memandang ini sebagai panggilan untuk pengelolaan lingkungan, di mana tindakan Tuhan menyirami gunung-gunung melambangkan tindakan ilahi yang terus-menerus dalam menjaga kehidupan di bumi. Nah, sementara Stephen Dunn menghubungkan ini sebagai hubungan ini dengan paradoks transendensi dan imanensi Tuhan. Nah, loteng-loteng Tuhan melambangkan transendensinya, tetapi tindakan menyirami gunung mencerminkan perhatian imanennya terhadap ciptaan. Nah, di ayat 13, ini juga untuk kita bisa lihat di pemimpin, Hus dan Habel menekankan tindakan berkelanjutan Tuhan dalam menjaga ciptaannya. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin, hal ini dapat dijadikan model manajemen sumber daya yang efektif, yaitu memastikan sumber daya organisasi, yaitu manusia, finansial maupun mineral, dialokasikan dan diperbarui secara strategis. Ini juga memastikan manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Nah, seperti Tuhan yang menyirami gunung-gunung, seorang pemimpin memastikan bahwa setiap bagian organisasi diberi nutrisi dan produktif. Di ayat 14, terbaca di sini, engkau menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, untuk menghasilkan makanan dari dalam tanah. Nah, Paulus menafsirkan ini sebagai bagian dari penekanan puitis bahwa Tuhan adalah penyedia. Nah, proses tumbuhnya rumput untuk hewan dan tumbuhan untuk manusia mencerminkan keseimbangan alam, di mana semua makhluk bergantung pada penyediaan Tuhan. Nah, secara Goldner menunjukkan bahwa ayat ini bersama dengan ayat lain di dalam Mazmur akan sangat bermakna bagi komunitas pasca pembuangan sebagai pengingat janji perjanjian Tuhan akan kelimpahan dan pemeliharaan pertanian yang kontras dengan pengalaman mereka sebelumnya di Babel. Nah, kalau kita lihat dari konteks kepemimpinan, Goldner menekankan pentingnya pemulihan dan produktivitas. Nah, sebagai seorang pemimpin perusahaan, harus memfasilitasi lingkungan di mana tim bapak dan ibu dapat berkembang, yaitu menyediakan rumput atau sumber daya yang diperlukan untuk ternak, itu tim dan departemen agar produktif, yaitu menciptakan ekosistem di mana pertumbuhan dapat dipupuk, di mana tim dapat mengembangkan ide, berinovasi, dan juga menumbuhkan organisasi. Di ayat 15 mengatakan, anggur yang menyukakan hati manusia, minyak yang membuat muka berseri, dan aneka makanan yang menyegarkan hati manusia. Nah, ini Subramanian itu dalam menginterpretasikan dalam konteks ini, yaitu sebagai mesianik dan kenabian. Nah, referensi tentang anggur, minyak, dan roti dapat dipandang sebagai simbol berkat dan sukacita ilahi. Nah, penyediaan ini terkait dengan kelimpahan Tuhan, yang kemudian dalam tradisi Kristen dihubungkan dengan tema-tema Ekaristi. Nah, Paulus menekankan bahwa gambaran anggur, minyak, dan roti syarat dengan makna simbolis yang mewakili pemeliharaan fisik dan sukacita spiritual. Ayat ini seperti puitis merangkum penyediaan Tuhan untuk kesejahteraan jasmani dan emosional. Paulus juga menyoroti ini sebagai simbol untuk penyediaan Tuhan dan kesejahteraan bagi manusia, yaitu bahwa sebagai seorang profesional dan juga seorang pemimpin ini menunjukkan pentingnya menciptakan nilai bagi pemangku kepentingan, keuntungan finansial, yaitu anggur, kesejahteraan karyawan, yaitu minyak, dan operasi yang stabil, yaitu roti. Nah,
Pemimpin di sini harus berusaha menciptakan kebahagiaan, yaitu melalui inovasi dan profitabilitas, kesejahteraan, yaitu melalui kepemimpinan dan budaya kerja, serta kelangsungan hidup melalui operasi yang efektif dan stabil. Nah, dia 16 mengatakan, pohon-pohon Tuhan menjadi kenyang, pohon-pohon aras di Lebanon yang ditanamnya. Ya ini menurut Woods dan Hebel, ayat ini menambah perspektif ekoteologis dalam Mazmur. Nah, pohon-pohon Tuhan melambangkan karya penciptaan Tuhan di alam. Dan pohon-pohon aras Libanon yang terkenal dengan kekuatannya menekankan peran Tuhan sebagai pemelihara kehidupan. Nah, sementara Eaton dan Conrad menafsirkan bahwa ini sebagai contoh lain dari tindakan ciptaan Tuhan yang terus berkembang. Bahkan setelah penciptaan awal, pohon-pohon aras juga melambangkan sifat permanen dan stabil dari pemeliharaan Tuhan atas ciptaannya. Sebagai pemimpin, kita lihat ini pohon-pohon yang cukup air menggambarkan keberlanjutan jangka panjang dan tanggung jawab pengelolaan. Nah, Boulder melihat ini sebagai pengingat dan perjanjian Tuhan, yaitu memastikan ciptaannya dijaga dengan baik. Nah, sebagai seorang pemimpin atau seorang profesional, Bapak-bapak dan Ibu harus berfokus pada keberlanjutan, yaitu memastikan bahwa organisasi tidak hanya produktif hari ini, tapi juga siap untuk berkembang dalam jangka panjang, seperti pohon aras Libanon yang melambangkan kekuatan dan umur panjang. Kita baca di ayat 17. Tempat burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon samobar. Nah, ini Goldler melihat ini sebagai ayat, sebagai bagian dari penggunaan bahasa ciptaan yang lebih luas oleh pemasuk untuk merenungkan penyediaan Tuhan. Tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk semua makhluk. Ayat ini menekankan perhatian Tuhan, bahkan pada bagian terkecil dari ciptaannya. Woods dan Hebel itu melihat ini adalah sebagai perspektif ekologi. Mereka menekankan keterkaitan semua makhluk hidup. Burung dan ranggung mewakili keragaman kehidupan yang dipelihara oleh perhatian terus-menerus oleh Tuhan. Nah, sebagai pemimpin, hal ini harus menciptakan lingkungan yang aman bagi karyawan mereka, yaitu burung dan ranggung. Itu membangun sarang mereka, tempat di mana mereka dapat bekerja, berkarya, dan berinovasi. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak dan Ibu harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung di mana orang merasa diberdayakan untuk menjadi kreatif dan produktif. Ayat 18, gunung-gunung tinggi menjadi tempat kambing hutan. Bukit-bukit batu menjadi tempat perlindungan bagi pelandu. Nah, ini Golden melakukan rujukan kepada binatang liar seperti kambing hutan dan pelanduk, mencerminkan pengakuan Mazmur atas semua kehidupan dalam pemeliharaan Tuhan, termasuk makhluk-makhluk yang hidup di tempat terpencil dan sulit dijangkau. Sementara Woods dan Hebel menafsirkan ayat ini sebagai ilustrasi keberagaman ciptaan Tuhan, dengan menyebutkan baik hewan peliharaan maupun hewan liar. Pemazmur mengakui bahwa semua makhluk dimanapun mereka tinggal adalah bagian dari dunia yang teratur oleh Tuhan. Juga ayat ini mengatakan bahwa anggota organisasi memiliki peran dan tempat yang berbeda-beda. Nah, seorang pemimpin yang baik mengenali kebutuhan beragam tim mereka dan memastikan bahwa setiap orang menemukan tempat mereka. Nah, sebagai seorang pemimpin, hal ini perlu adanya keberagaman dan inklusi, yaitu pastikan bahwa setiap anggota tim, baik bapak-bapak dan ibu yang berani mengambil risiko, itu kambing hutan, maupun mereka yang membutuhkan perlindungan, yaitu pelanduk, yaitu memiliki tempat dan peran dalam organisasi. Ayat 19,
Kalau kita baca sini, engkau telah menjadikan bulan sebagai penentu musim. Matahari tahu saat terbenamnya. Nah, ayat ini mencerminkan menurut Paus, yaitu adalah ritme teratur ciptaan, yaitu membungkannya dengan kisah penciptaan dalam Kejadian. Paus melihat bulan dan matahari sebagai simbol kebijaksanaan ilahi yang mengungkapkan kendali Tuhan atas waktu dan kosmos. Nah, Subramanian itu melihat ini adalah hubungan antara bulan dan musim, yaitu mengisyaratkan tema kenabian tentang keteraturan dan penghakiman ilahi, yang dalam tradisi Kristen kemudian dihubungkan dengan kendali Kristus atas hal-hal kosmik dan temporal. Di sini juga kita tahu bahwa untuk dalam kepemimpinan, waktu dan musim sangat penting dalam ritme kehidupan, di mana pemimpin harus menyadari pentingnya penempatan waktu dalam pengambilan keputusan, peluncuran produk, dan pertumbuhan organisasi. Sehingga di sini memperlihatkan bahwa Bapak dan Ibu harus memiliki kuasa dalam manajemen waktu, seperti bulan dan matahari yang menandai musim. Seorang pemimpin harus tahu kapan mendorong maju dan kapan memberi waktu istirahat. Ayat 20, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun menjadi malam. Ketika itulah mulai berkeliaran segala binatang hutan. Nah, Theodoret dan dari Sirus itu menerjemahkan ini dalam komentarnya bahwa menekankan bahwa pergantian siang dan malam adalah bagian dari tatanan yang ditetapkan Tuhan. Dan malam menyediakan waktu bagi hewan-hewan untuk beraktivitas sesuai dengan waktu penciptaan mereka. Nah, antara Iton dan Konrad, pengenalan kegelapan tidak menandakan kekacauan, tetapi kelanjutan kendali Tuhan atas dunia alami. Bahkan di malam hari, ketika binatang-binatang berkeliaran, ini menyoroti kesinambungan pemerintahan Tuhan. Tentu dalam kepemimpinan, malam mewakili masa-masa tantangan atau ketidakadilan. Pemimpin yang baik mengenali bahwa selama masa sulit atau dalam kegelapan, kekuatan tertentu seperti binatang malam muncul ke permukaan. Nah, Bapak-Bapak dan Ibu harus melakukan, yaitu menghadapi tantangan dengan adaptasi. Kenali bahwa setiap tantangan membawa peluang dan kekuatan baru yang muncul. Ayat 21, singa-singa muda mengaum-aum mencari mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Nah, ini Golder melihat ini sebagai penegasan bahwa makhluk yang paling menakutkan pun bergantung pada penyediaan Tuhan. Ini menegaskan kembali peran Tuhan sebagai penyedia utama bagi seluruh ciptaan. Nah, sementara Urs dan Hebel melihat dari sudut pandang ekologi, ayat ini mengingatkan tentang hubungan pemangsa dengan dalam alam. Semuanya adalah bagian dari tatanan ciptaan yang dirancang oleh Tuhan. Nah, di dalam kepemimpinan, singa di sini mewakili keberanian dan ketegasan dalam mencari mangsa. Nah, seorang pemimpin harus bertindak dengan berani, tetapi juga menyadari bahwa keberhasilan akhir seringkali di luar kendali Bapak dan Ibu, yaitu memerlukan kesabaran dan kepercayaan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu perlu menyeimbangkan keberanian dengan kerendahan hati. Nah, sebagai seorang pemimpin, Bapak-Bapak dan Ibu harus mengejar tujuan dengan tegas, tetapi menyadari perlunya faktor luar, seperti pasar atau keberuntungan, untuk mendukung kesuksesan. Nah, ayat 22, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya, dan berbaring di tempat perteduhannya. Nah, Subramanian ini melihat ini mengatakan bahwa terbitnya matahari melambangkan
hari baru di bawah kendali Tuhan. Sesuai dengan tema kenabian tentang terang yang mengalahkan kegelapan. Ini juga mengisyaratkan pembaruan dan pemulihan yang datang setiap hari. Nah, cara Paulus melihat ini lebih jauh, yaitu menggambarkan siklus waktu dalam ciptaan Tuhan, yaitu menekankan keteraturan ilahi dan kelanjutan ritme kehidupan. Nah, dalam kepemimpinan ini, Goldler menghubungkan ini dengan upaya pembangunan kembali Israel pasca pembuangan. Nah, sama seperti manusia bekerja sepanjang hari. Demikian juga orang-orang buangan yang kembali dipanggil untuk memulihkan tanah mereka dan bekerja sesuai dengan tatanan kosmik Tuhan. Nah, menurut Theodoret dan Cyrus, yaitu itu mencerminkan antropologi teologis, di mana manusia digambarkan sebagai pekerja yang berpartisipasi dalam ciptaan. Nah, di 23 ini juga kita bisa lihat bahwa Theodoret dari Cyrus menafsirkan ini sebagai ilustrasi partisipasi manusia dalam tatanan ciptaan Tuhan, di mana bapak-bapak sebagai seorang pemimpin harus memahami bahwa pekerjaan mereka serta pekerjaan karyawan bapak dan ibu merupakan bagian integral dan ekosistem sosial yang lebih kuat. Nah, untuk itu bapak-bapak harus ada ketekunan dalam bekerja, poster etos kerja yang kuat, dan akui pentingnya usaha konsisten dan kerja tim dalam mencapai kesuksesan jangka panjang. Nah, di ayat 24, betapa banyaknya perbuatanmu, ya Tuhan. Segalanya kau jadikan dengan hikmat. Bumi penuh dengan ciptaanmu. Nah, di sini Paulus menyerahkan ini adalah seluruh Mazmur menekankan kebijaksanaan dan kompleksitas ciptaan Tuhan. Bumi yang penuh dengan makhluk menunjukkan kelimpahan kuasa kreatif Tuhan. Nah, Goldler mengaitkan ini dengan perspektif pasca pembuangan tentang pemulihan, yaitu melihat pemenuhan ciptaan sebagai simbol dari janji pemeliharaan dan pembaruan Tuhan kepada umatnya. Nah, kalau kita lihat saudara kepemimpinan, ayat ini mencerminkan pandangan holistik tentang ciptaan, yaitu merayakan kompleksitas dan ketergantungan kehidupan. Nah, bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional harus berusaha melihat organisasi bapak dan ibu sebagai ekosistem, di mana setiap bagian memiliki peran. Nah, oleh karena itu, perlu bapak-bapak melakukan adanya kebijaksanaan dalam kepemimpinan, yaitu seorang pemimpin harus menggunakan kebijaksanaan untuk menyeimbangkan kebutuhan semua pemangku kepentingan, memastikan bahwa organisasi berfungsi sebagai entitas yang terintegrasi dengan baik, seperti ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-bapak dan Ibu, terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang kita bisa pelajari dari Mazmur 4 ayat 1-3 dan juga Mazmur 104 ayat 13-24 ini, yaitu adalah menjadi pemimpin, yaitu adalah pemimpin yang mengakui kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Nah, apa yang kita bisa lihat di sini yaitu adalah kesadaran akan kebesaran Tuhan. Nah, ayat ini menggambarkan kebesaran Tuhan yang disembah sebagai Sang Pencipta yang agung. Langit dan bumi adalah karyanya, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya berada di bawah penguasaannya. Nah, ini bagaimana kita lihat sebagai bapak seorang pemimpin, ini sering dihadapkan pada tanggung jawab besar dalam memimpin organisasi bapak dan ibu. Sadar bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Tuhan, akan mengingatkan bapak dan ibu untuk tetap rendah hati. Kesuksesan yang bapak dan ibu raih adalah bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Oleh karena itu, bapak-bapak, adanya kesadaran akan kebesaran Tuhan membantu bapak-bapak sebagai pemimpin dapat melihat visi bapak dan ibu dalam konteks yang lebih luas. Nah, bapak dan ibu tidak hanya bertanggung jawab atas pertumbuhan perusahaan, tapi juga bagaimana perusahaan tersebut mempengaruhi lingkungan dan orang-orang di sekitar.
Nah, kita juga mempelajari di sini itu adalah memuji keagungan dan kekuasaan Tuhan. Nah, di sini bahwa Tuhan adalah pencipta yang agung dan penguasa seluruh alam semesta. Ia mengatur segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan kekuatan. Nah, sebagai seorang pemimpin, bapak-bapak dan ibu, dapat memahami bahwa seperti Tuhan yang mengatur alam semesta dengan kebijaksanaan dan teratur, bapak dan ibu juga dipanggil untuk memimpin dengan hikmat, visi, dan manajemen yang baik. Langit yang dibentangkan seperti tenda mengajarkan konsep perencanaan yang terorganisir dan tanggung jawab besar yang menyertai kepemimpinan. Oleh karena itu, bapak-bapak mengakui kebesaran Tuhan membawa kesadaran bahwa semua yang Bapak Ibu miliki, termasuk kepemimpinan, hanyalah hasil dari rahmat-Nya. Ini menanamkan sikap rendah hati dari rasa syukur. Juga kita belajar di sini adalah Allah sebagai penguasa alam semesta. Nah, di ayat ini, Mazmur dimulai dengan pujian kepada Tuhan yang besar dan agung. Tuhan digambarkan sebagai yang berkuasa atas alam semesta, mengendalikan segalanya dengan keindahan dan kesempurnaan. Pemimpin perusahaan juga dapat melihat bahwa kepemimpinan Bapak dan Ibu harus mencerminkan kualitas Tuhan sebagai pencipta dan pengatur yang bijaksana. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional perlu menyadari bahwa Bapak-bapak dan Ibu memiliki tanggung jawab yang besar, seperti Tuhan yang mengatur alam semesta dengan keteraturan. Kepemimpinan Bapak dan Ibu harus mencerminkan integritas, tanggung jawab, dan kebesaran visi. Pakaian keagungan dan semarak dalam konteks modern bisa berarti menjaga reputasi, kehormatan, dan keunggulan dalam kinerja serta manajemen. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu mempelajari mengenal kebesaran Tuhan, yaitu di ayat 1 dan 3 itu di sini Tuhan adalah pencipta alam semesta yang tak terbatas dalam kuasanya. Dia menekankan keagungan dan semarak yang menunjukkan kemuliaannya dalam setiap aspek penciptaan. Nah, sebagai seorang pemimpin perusahaan maupun seorang profesional, hari ini kita dapat belajar dari sifat Tuhan sebagai pencipta yang penuh kuasa dan mengatur segala sesuatu dengan bijaksana. Nah, seorang pemimpin yang baik harus menyadari bahwa segala kesuksesan dan pencapaian tidak lepas dari tangan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak-bapak harus menghargai keagungan Tuhan dalam setiap pencapaian yang diraih, yaitu mengadopsi sikap rendah hati, mengakui bahwa segala keberhasilan adalah hasil dari anugerah dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Juga kita pelajari di sini adalah kebesaran dan kemuliaan Allah. Di sini disebutkan bahwa pakaiannya adalah terang, yaitu menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang maha mulia dan bercahaya. Nah, sebagai seorang pemimpin, hal ini penting untuk mengakui bahwa segala kebijaksanaan dan kekuatan berasal dari Tuhan. Nah, Bapak-bapak sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional yang baik, tidak bersandar pada kekuatannya sendiri, tetapi memahami bahwa ada otoritas yang lebih tinggi yang memberi hikmat dan arah. Ini juga mencerminkan pentingnya integritas dan transparansi dalam tindakan, yaitu sebagaimana terang menyingkapkan kebenaran. Juga kita pelajari adalah penciptaan langit dan bumi. Nah, di sini Tuhan digambarkan sebagai pencipta yang menegakkan langit seperti kain, menunjukkan kuasa kreatifnya dalam menciptakan dunia. Nah, sebagai seorang pemimpin, maupun seorang profesional, hal ini kita harus belajar dari sifat Tuhan sebagai pencipta. Dalam mengelola perusahaan, dibutuhkan visi yang luas dan kemampuan untuk membangun dari dasar, seperti Tuhan membangun langit dan bumi. Mengambil inspirasi dan kreativitas Tuhan, Bapak-bapak sebagai pemimpin, harus berpikir inovatif dan strategis untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif
dan mendukung pertumbuhan. Nah, di juga kita sini mempelajari kebesaran dan keagungan Tuhan sebagai pencipta. Nah, Tuhan digambarkan sebagai sosok yang besar dan penuh keagungan yang menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya. Nah, langit dan bumi diumpamakan sebagai pakaiannya, memperlihatkan betapa luas kuasanya. Hal ini dalam konteks kita sebagai profesional, atau sebagai pemimpin, kita harus mengakui kebesaran Tuhan yang mengajarkan pentingnya pemahaman bahwa segala sesuatu yang ada adalah hasil dari kebijaksanaan dan kekuatan Ilahi. Juga kita pelajari di sini adalah pemahaman akan kebesaran Tuhan dan ketergantungan padanya. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin yang sukses, Bapak dan Ibu perlu mengakui bahwa ada otoritas yang lebih tinggi di atas diri kita, yaitu Tuhan. Pengakuan ini menciptakan kesadaran bahwa segala sesuatu, termasuk kekuatan dan kebijaksanaan seseorang pemimpin, berasal dari Tuhan. Hal ini melahirkan sikap rendah hati dan ketaatan terhadap prinsip-prinsip Ilahi. Tentu kita lihat seperti Tuhan yang membentangkan langit dan mendirikan dunia dengan tertib. Seorang pemimpin juga harus memiliki visi besar dan kemampuan untuk merencanakan dengan baik, yaitu membentangkan langit seperti tenda. Itu adalah simbol bahwa pemimpin harus mampu memberikan struktur dan keteraturan dalam organisasinya. Bapak-bapak, sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin perusahaan, kita juga bisa melihat di sini ayat-ayat pendukung. Kita ya di sini adalah tertulis di Amsal 16 ayat 9 mengatakan demikian. Hai manusia, memikir-mikir jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini mengingatkan bahwa pemimpin, bahwa seorang pemimpin, meskipun mereka merencanakan dan merancang strategi bisnis, pada akhirnya Tuhanlah yang mengarahkan langkah mereka. Oleh karena itu, penting untuk selalu mencari bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan. Di Kolose 1 ayat 16 sampai 17 mengatakan demikian. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah, ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu, termasuk otoritas dan kemampuan seorang pemimpin, berasal dari Tuhan dan harus digunakan untuk memuliakan Dia. Nah, kita juga pelajari di Amsal 3 ayat 19 sampai 20 mengatakan demikian. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencara dan awan mengetikkan embun. Ini adalah keputusan dalam bisnis harus berdasarkan kebijaksanaan, meniru hikmat Tuhan dalam merancang dan mengatur ciptaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kita telah mempelajari tadi dari mulai contoh seorang Ken, bisa melihat dari bagaimana latar belakang Mazmur 104 ini, dan juga kita bisa tadi menganalisis atau membahas ayat per ayat, sehingga kita bisa mengetahui bahwa di Mazmur 104 ayat 1 sampai 3 maupun 34 ini dapat membimbing kita sebagai seorang pemimpin maupun seorang profesional dalam menyeimbangkan kepemimpinan yang visioner, manajemen sumber daya strategis, tanggung jawab pengelolaan, dan keberlanjutan. Nah, tadi di setiap ayat mencerminkan prinsip-prinsip penting yang berperan dalam pertumbuhan organisasi, manajemen tim, dan kesuksesan jangka panjang. Nah, seorang pemimpin yang terinspirasi oleh nilai-nilai ini adalah seseorang yang seperti Tuhan dalam Mazmur ini, yaitu bertanggung jawab atas
gambaran besar, dan detail terkecil, memastikan pertumbuhan, keseimbangan, dan ketahanan dalam semua yang mereka lakukan. Stay profesional. Amin. Ya Tuhan Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, telah membahas firman-Mu ini Tuhan, dengan baik ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu Tuhan, kami tidak dapat mengetahui. Tapi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami dapat memahami firman-Mu ini Tuhan, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari, baik seorang profesional maupun seorang pimpinan ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.